Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beka TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan baru es lilin coklatos. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Oke sobat, es lilin masih digandrungi di kalangan anak-anak, terutama anak sekolah dan anak di perumahan. Maka kita harus cepat mengambil langkah dan kesempatan sebelum didahului orang lain. Sebenarnya banyak variasi es lilin dan semua itu sangat mudah dibuat. Untuk rangkuman pembuatan es lilin pop ice, sobat bisa lihat di video ini. Dan kali ini saya akan merangkum es lilin yang terbuat dari coklatos drink, yang bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti tepung maizena, gula pasir, coklatos drink, susu coklat, air mineral, dan plastik es lilin ukuran 3x26 cm yang akan kita jadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Oke sobat, itulah bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat es lilin coklatos yang akan sobat lihat pemaparan di pembahasan selanjutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan es lilin coklatos ini. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini sobat harus koreksi jika ada kekeliruan perhitungan dan tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai ide bisnis jualan ini bisa lebih memahaminya. Untuk referensi harga dan bahan, saya ambil dari lingkungan atau di daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan es lilin untuk pemula ini saya ambil dari Rika Channel. Ada nambahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang akan digunakan adalah tepung maizena yang dipakai sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 24 gram dengan harga Rp480 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung maizena 1 piece atau 100 gram di daerah saya adalah harganya Rp2.000. Maka 0,24 kg dikali 2000 sama dengan Rp480. Modal bahan kedua. Oke sobat, bahan selanjutnya 3 sendok makan gula pasir atau sama dengan 60 gram dengan harga Rp750 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga gula pasir 1 kilonya di daerah saya Rp12.500. Pertama akan saya ubah kebutuhan gula pasir 60 gram menjadi kilogram, maka 0,06 kilo dikali harga Rp12.500 sama dengan Rp750. Modal bahan ketiga. Bahan ketiga yang digunakan adalah 1 saset coklatos drink dengan harga 1 saset coklatos drink Rp2.000. Jadi modal pembelian 1 saset coklatos drink adalah Rp2.000. Modal bahan keempat. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 saset dengan harga 1 saset susu kental manis adalah Rp2.000. Jadi modal pembelian 1 saset susu kental manis adalah Rp2.000. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah air mineral sebanyak 600 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Modal bahan keenam. Oke sobat, untuk bahan selanjutnya adalah plastik es lilin atau wadahnya ukuran 3x26 cm yang hanya diperlukan sebanyak 15 piece dengan harga 1 piece-nya Rp130 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga plastik es lilin yang ukuran 3x26 cm 1 bungkus atau 100 piece adalah Rp13.000. Maka Rp13.000 dibagi 100 piece sama dengan Rp130 per piece-nya. Sedangkan yang kita butuhkan plastik es lilin untuk membuat satu resep ini sebanyak 15 piece. Maka 15 piece dikali Rp130 sama dengan Rp1.950. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat es lilin coklatos untuk pemula adalah Rp7.180 dan total modal pembelian dalam jumlah per kilo atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp31.500. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat es lilin coklatos ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Harga sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini.
Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas seperti berikut. Langkah pertama, sediakan wadah atau panci untuk memasak. Lalu masukkan 2 SDM tepung maizena, 3 SDM gula pasir, 1 saset coklatos drink, 1 saset susu kental manis rasa coklat, air mineral 600 ml. Aduk semua sampai bahan larut. Lalu masak adonan sampai mengental dan mendidih. Kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang. Langkah kedua, sediakan plastik es lilin ukuran 3x26 cm, lalu masukkan lebih kurang 2 sendok sayur larutan coklatos. Lalu ikat. Lakukan semuanya sampai selesai. Lalu potong semua sisa plastik yang berlebihan. Langkah ketiga, simpan ke dalam freezer selama lebih kurang 6 jam dan es lilin coklatosnya sudah jadi dan bisa langsung untuk dijual. Untuk satu resepnya bisa menghasilkan 15 piece es lilin. Oke sobat, bahan yang digunakan bisa bertahan lama dan es lilin yang dibuat tadi bisa bertahan 3-4 minggu, bahkan bisa lebih lamanya jika disimpan di dalam freezer. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu piece-nya? Oke, kita cari tahu berapa modal dari satu piece es lilin coklatos ini. Modal untuk satu resep adalah Rp7.180. Dengan modal itu bisa mendapatkan 15 piece es lilin coklatos. Maka harga satu piece-nya adalah Rp7.180 dibagi 15 piece sama dengan Rp478. Nah, ini adalah modal satu piece-nya sobat. Jadi satu piece es lilin coklatos ini dijual dengan harga Rp1.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di kampung. Maka keuntungan satu piece-nya adalah 1000 dikurang Rp478 sama dengan Rp522. Dan ada 15 piece dalam satu resep pembuatannya, maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 15 piece dikali Rp522 sama dengan Rp7.830. Oke, jika kita menjual dengan harga 1000, keuntungan satu resepnya adalah Rp7.830. Jika habis satu resep 15 piece satu hari selama 30 hari, maka keuntungan satu bulannya adalah 30 hari dikali Rp7.830 sama dengan Rp234.900. Oke, ini adalah keuntungan satu resep selama 30 hari. Coba kita asumsikan modal global bisa mendapatkan berapa resep. Oke, akan coba saya asumsikan modal global bisa mendapatkan berapa resep. Modal global yang sudah diketahui adalah Rp31.500. Oke, untuk mengetahui berapa resep yang bisa didapat dengan modal global Rp31.500, maka modal global Rp31.500 dibagi modal satu resep sama dengan Rp7.180 sama dengan 4,387. Oke sobat, dengan modal Rp31.500 kita bisa mendapatkan 4 resep. Kita sudah mengetahui satu resep keuntungannya adalah Rp7.830, maka 4 resep keuntungannya adalah Rp7.830 dikali 4 sama dengan Rp31.320. Dan jika terjual semua selama 30 hari, keuntungannya adalah Rp31.320 dikali 30 hari sama dengan Rp939.600. Oke sobat, ini adalah hanya dalam estimasi, pasti akan lebih berbeda dengan aktualnya. Bisa kurang, bisa lebih. Tergantung bagaimana kalian bisa memanfaatkan satu resepnya bisa mendapatkan lebih dari 15 piece. Oke, jika kita punya tekad agar per hari bergaji 100.000, maka asumsinya kita harus membuat 14 resep atau setara dengan 210 piece es lilin coklatosnya. Maka keuntungan perharinya adalah 14 resep dikali keuntungan satu resep Rp7.830 sama dengan Rp109.620. Dan jika 14 resep habis dalam satu hari selama 30 hari, maka keuntungannya dalam per bulan adalah Rp3.288.600 per bulan. Bagaimana sobat? Bertekad? Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan
iklan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan es lilin coklatos ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat es lilin coklatos ini sangat mudah dan simple. Dan jika kita bertekad agar bisa mendapatkan 100.000 per hari, maka kita harus membuat 210 piece atau 14 resep dengan keuntungan Rp3.288.600 per bulan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat semua dalam membuat bisnis atau ide jualan es lilin coklatos yang masih banyak disukai masyarakat. Ingat sobat, kita hidup di dunia ini sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan es lilin coklatos ini dengan pembuatannya yang secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.